أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah akan kita teruskan dengan majelis ilmu bersama sampai syuruk nanti. Dan insyaallah di majelis ilmu ini Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan dzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, eling kalih Gusti Allah, itu akan menenangkan hati kita. Maka insyaallah di majelis ilmu ini, kalau orang hadir di dalam majelis, insyaallah hatinya akan tenang, tidak terpikir beban-beban hidup, tidak terpikir utangnya berapa, tidak terpikir nanti mau makan apa. Itu insyaallah pikirannya khusyuk, tenang dalam mengingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang malah ada yang saking tenangnya sampai bablas. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya ibadah sholat niku, itu adalah suatu ibadah yang salah satu ibadah yang paling utama di dalam ajaran Islam. Banyak sekali perintah-perintah untuk melaksanakan sholat yang ada baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis shalah. As-shalah kalau dalam Al-Qur'an yaitu artinya bisa dua macam. Jadi kalau Al-Qur'an menyebut kata shalah, yusolli atau as-shalah, itu bisa diartikan sebagai dua makna. Yang pertama adalah sholat sebagai ibadah, ibadah mahdhah, ibadah yang ada aturannya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Atau sholat itu bisa diartikan juga sebagai doa atau sebagai sholawat. Contohnya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini kan pakai katanya sama-sama pakai kata sholat, tapi kan tidak bisa diartikan sebagai sholat. Maksud Allah dan malaikat sholat sama nabi kan tidak pas. Itu diartikan sebagai sholawat. Atau bisa juga tadi diartikan sebagai doa secara umum. Bagaimana membedakannya kalau dalam Al-Quran? Biasanya kalau dalam Al-Quran, sholat yang sifatnya ibadah, yang sifatnya itu ritual, mahdhah, itu diawali dengan kata aqimis sholah atau aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Sebenarnya kalau diartikan dengan kata dirikan itu kurang tepat ya. Ini masalahnya kadang-kadang itu ketika kita menerjemahkan Al-Quran itu kadang-kadang maknanya itu kurang bisa dapat. Inilah kenapa kok pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Karena
kadang beberapa makna di dalam Al-Qur'an itu hanya bisa kita pahami ketika kita paham bahasa Arabnya. Saya kalau baca terjemahannya itu nanti artinya atau makna yang sebenarnya itu akan hilang. Contohnya ini, akimis. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu kan diartikan sebagai mendirikan. Sebenarnya itu kalau yang arti aslinya dalam bahasa Arab itu tidak hanya sekedar mendirikan, tapi akimis itu mendirikan dengan sempurna. Jadi ketika Allah memerintahkan aqimis shalah, itu bukan hanya sekedar laksanakan sholat, sekedar takbir, sekedar salam, sekedar bergerak saja, tapi bagaimana sholat itu dengan sholat yang sempurna. Dirikanlah sholat dengan unsur-unsurnya, dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, sehingga sholat itu menjadi sempurna. Jadi bukan hanya sekedar gerakan biasa saja. Dan sholat yang sempurna itu seperti apa? Ya seperti sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau mau sholat, ya, kalau mau melakukan ibadah sholat, lihatlah cara Rasulullah sholat. Itulah sholat yang paling sempurna. Dan sholat ini itu adalah sebuah hasanah, sebuah kebaikan. Dan setiap kebaikan itu Allah janjikan akan diberikan poin, akan diberikan balasan. Dalam surat Al-An'am ayat 120 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan ajrun, memberikan pahala, memberikan balasan 10 kali lipatnya. 10 kali lebih banyak dibandingkan amalan yang dia lakukan. Maka setiap amal soleh yang kita lakukan, itu Allah janjikan, setiap perbuatan hasanah yang kita lakukan, itu Allah akan janjikan balasan tadi minimal 10 kali lipat. Minimal loh Pak. Dan kalau yang kejelekan, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan kalau berbuat buruk itu balasannya, dosanya itu ya hanya satu saja. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah sama kita. Kalau satu berbuat jahatnya itu satu, balasannya cuma satu, dosanya cuma satu. Sedangkan kalau kita berbuat baik, ya, berbuat amal soleh, itu balasannya minimal 10 kali lipat. Kan Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi yang dia kehendaki. Dan hasanah yang paling mulia, hasanah yang paling tinggi, ya itu adalah sholat tadi. Apalagi kalau sholatnya ini dilakukan di masjid secara berjamaah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap hasanah ini tadi Allah sudah menjanjikan akan diberikan balasan kepada kita, yang dimana balasan ini berupa ajrun, berupa pahala. Dan pahala ini ya tidak akan nampak di dunia. Ketika kita masih hidup, kita tidak bisa melihat berapa banyak pahala kita, berapa banyak Allah itu akan memberikan balasan kepada kita. Tapi pahala itu akan ditampakkan kepada kita pertama kali nanti ketika kita berada di sakaratul maut. Ketika kita di ujung kematian, maka Allah akan menampakkan pahala-pahala yang sudah kita dapatkan. Sehingga kalau orang yang pahalanya banyak, ya, itu nanti ketika sakaratul maut akan menjadi insan yang tenang. Seperti dalam surat Al-Fajr, ya, Allah berfirman, yang akhir ayat itu, awal gimana Pak? Baik, yang akhir ayat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Kenapa jiwanya tenang? Karena ketika malaikat maut itu memanggil, itu dinampakkan pahala di depan matanya. Dinampakkan istana-istana surga, dinamakan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti setelah meninggal. Sehingga ketika meninggal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho. Ya Allah meridhoimu dan engkau pun ridho terhadap Allah. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Nampakkan surga di hadapan matanya. Sehingga ketika malaikat maut itu mencabut nyawanya, itu sudah tidak terasa sakit karena sudah nampak, wah ini loh, saya itu akan meninggalkan dunia ini menuju sesuatu yang lebih baik. Itulah yang nanti akan dinamakan sebagai husnul khatimah. Kematian yang baik, akhir yang baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hidup di alam ini, dengan alamnya kalau kita namakan sebagai ardun, sebagai bumi. Dan sering kita sebut dengan namanya yaitu dunia. Ad-dunia. Kalau bahasa Indonesianya dunia. Kenapa kok alam hidup kita ini kenapa dinamakan dunia? Itu karena dari sifatnya. Sifatnya itu apa? Dana. Yadni. Itu artinya cepat, sangat cepat, atau sesuatu yang fana, yang cepat rusak. Makanya dunia ini semuanya kesannya selalu cepat. Baru kemarin kenalan, kayaknya baru kemarin kita SD bareng, tahu-tahu sudah punya cucu. Baru kemarin ketemu, ternyata sudah pisah lagi. Atau sesuatu yang fana. Yang fana itu berarti bisa atau cepat rusak. Makanya kalau di dunia ini yang namanya semua benda itu kalau tidak digunakan pasti akan cepat rusak. Rumah kita pasti akan hancur, motor kita pasti akan rusak, baju kita pasti akan lusuh, robek-robek. Jadi pasti akan ada di mana semua benda ini jatuh kepada masa rusaknya. Makalah ini kenapa kalau di dunia ini sering tadi selalu disebutkan dengan dunia tadi. Karena ingin mengingatkan kita bahwa alam itu hanya sementara saja. Hanya fana. Pasti akan hilang. Makanya jangan berjuang, jangan berusaha payah, jangan bertengkar demi memperebutkan sesuatu yang fana. Ada orang yang bertengkar memperebutkan harta warisan, bahkan sampai bunuhan. Sedangkan yang diperebutkan itu pasti akan hilang. Rumahnya pasti akan hilang, tanahnya pasti akan hilang, dan dirinya sendiri pasti akan mati. Dan ketika mati nanti pasti akan pergi ke tempat yang lebih abadi. Karena kalau yang namanya tempat yang fana, karena dunia ini tempat yang fana, tempat yang sementara, kalau bahasanya tempat mampir, pasti ada tujuan akhirnya. Pasti ada tempat tujuannya. Nah, maka setelah dunia ini, itu nanti ada alam berikutnya. Apa Pak? Setelah dunia itu apa? Setelah dunia? Barzah. Ya.
Jadi belum akhirat dulu nggih, ada yang namanya barzah. Jadi barzah itu kayak waiting room, ya, tempat tunggu, perantara apa peralihan dari dunia menuju akhirat. Kenapa namanya barzah? Karena dari ayat Allah, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan di antara keduanya itu ada barzah. Barzah itu adalah suatu seperti sekat, ya, yang tidak nampak, yang memisahkan antara dua tempat. Makanya kalau misalnya kita ke laut, ini kan pernah ada yang nonton video gitu, tentang mukjizat Al-Quran. Kalau mau nonton ada, dicari di YouTube. Itu bagaimana kalau laut itu ada, kalau air dari dua laut itu tidak akan bercampur. Jadi nanti akan terlihat bagaimana ada dua laut, itu nanti beda warna, ada yang satunya agak coklat, ada yang agak biru. Itu nanti akan terlihat ada batasnya, di mana airnya ini tidak bercampur dan ikannya yang di dalam itu tidak lewat. Jadi seakan-akan ada batas yang tidak terlihat. Nah, ini namanya barzah. Nah, kenapa kalau alam kubur itu disebut alam barzah? Ya tadi karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi setelah dunia nanti masuk ke barzah dulu, nah nanti baru ke akhirat. Dan akhirat ini itu adalah tujuan akhir kita. Dari kata al-akhirah, itu kan kalimat al-akhir, akhir itu kan yang paling akhir gitu. Nah, ketika ada tambahan tak marbutoh, itu artinya adalah akhir yang benar-benar paling akhir. Tidak ada akhirnya, setelah akhiran itu tidak ada awalan lagi. Jadi benar-benar al-akhirah itu adalah akhir yang paling akhir. Yang tidak ada lagi apapun setelahnya. Itulah kenapa dinamakan sebagai akhirat. Karena setelah di akhirat kita akan hidup selamanya, tidak akan meninggal lagi ataupun tidak akan hidup lagi. Sudah akan hidup terus sampai nanti selama-lamanya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita tahu bahwa akhirat itu adalah tujuan kita, tujuan akhir kita, cita-cita kita, maka harus kita pahami bahwa di bumi kita ini, dunia kita ini, itu hanya ladang, hanya tempat untuk mencari bekal, tempat beramal, baik itu amalan yang hasanah maupun amalan yang sayyi'ah, yang baik ataupun yang buruk. Dan setiap amalan itu nanti itu ada poinnya, ada balasannya berupa pahala atau dosa. Nah, pahala ini itu yang nanti akan dibawa ke kubur, yang akan menjadi bekal kita, ya, penyelamat kita di alam kubur maupun di akhirat kelak. Inilah kenapa di dalam Islam itu setiap amalan, setiap aktivitas itu ada aturannya, ada doanya. Nah, inilah yang membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Hanya Islam saja yang benar-benar mengatur secara detail, ya, bagaimana tata cara dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan setiap kegiatan itu punya doa yang berbeda-beda. Bangun tidur ada doanya, keluar rumah, masuk rumah doanya beda. Hatta masuk kamar mandi sama keluar kamar mandi doanya beda. Pakai pakaian ada doanya, beda lagi doanya. Bercermin ada doanya, makan ada doanya, keluar rumah, masuk berpergian ada doanya, mulai bekerja ada doanya, semuanya itu ada doanya. Kenapa kok Allah memberikan perintah seperti ini? Itu karena Allah ingin kita menjadikan semua amalan kita, kegiatan kita itu bernilai sebagai ibadah
agar semua aktivitas kita itu mendatangkan pahala. Makanya kenapa kok amalannya itu tadi benar-benar diatur. Setiap aktivitasnya itu diselipkan doa-doa dan ibadah di dalamnya. Dan ketika kita mati, ya, banyak orang yang mati itu berarti meninggalkan dunia. Inilah kenapa kok kalau orang meninggal disebut meninggal dunia. Karena kan kita pindah alam, gitu. Dari alam bumi menuju alam barzah. Dan kalau orang yang meninggalkan suatu tempat itu pasti butuh bekal. Kayak kita misalkan mau pergi dari Santren ke Jakarta, mesti siap-siap ya Pak ya. Nggak ada orang yang mau, oh saya mau ke Jakarta, bawa apa? Nggak usah, saya bawa baju. Ini saya pakai baju langsung jalan sendiri, nggak bawa uang, nggak bawa makanan. Kan nggak ada orang seperti ini. Kalau kita mau berpergian, mau ke suatu tempat, mesti bawa bekal. Oh, bawa apa? Nyiapin makanannya, nyiapin uang saku, nyiapin kendaraan. Baru pergi ke tempat tujuan. Maka sama, ketika kita meninggalkan dunia ini, menuju tempat akhirat, menuju kampung akhirat, maka butuh bekal. Dan bekalnya apa? Bekalnya ya pahala tadi. Karena semua yang di dunia ini tidak ada yang kita bawa, kita tinggalkan semua. Pakaian kita tinggalkan, diganti dengan kafan. Maka HP-HP yang kita bawa, alat-alat canggih yang kita punya tidak akan kita bawa sampai kuburan. Maka yang tadi yang kita bawa hanya amal soleh kita tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya ini mumpung kita masih punya waktu, ya Allah masih memberikan kita umur, jangan lupa ya untuk mencari bekal tadi. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita sudah siap-siap untuk meninggalkan alam ini, ternyata kita masih belum punya bekal. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu agar kita ini siap, ya, agar kita ini benar-benar siap untuk menyambut kematian kita, ya, menyambut panggilan Allah, itu adalah dengan mensolehkan diri kita. Dan yang untuk menjadi soleh ini butuh latihan, karena susah sekali. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh latihan. Makanya agar diri kita itu menjadi soleh, Allah memberikan kita waktu khusus. Waktu khusus untuk apa? Untuk tersambung dengan Allah, untuk mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Karena kalau kita sudah tersambung sama Allah, ya, sudah connect sama Allah, itu insya Allah semuanya yang kita lakukan jadi soleh. Karena kalau kita sudah ingat sama Allah, nggak mungkin berbuat buruk. Ya, mau ngorupsi uang proyek, ingat sama Allah, ya Allah, ini bukan punya saya, langsung ditinggalkan. Mau berbuat maksiat, langsung ingat, ya Allah, ini perbuatan yang dilarang, tidak boleh dilakukan, langsung pergi. Jadi kalau dirinya itu terkoneksi sama Allah, itu insya Allah semua yang dilakukan akan menjadi soleh. Dan ibadah yang melatih kita untuk tersambung sama Allah itu adalah sholat kita. Jadi sholat itu bukan hanya sebagai sebuah doa, sebagai ibadah, tapi juga sebagai latihan. Ya. Latihan apa? Latihan untuk mengingat Allah, untuk mengkoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 103,
bahwa yang namanya sholat itu adalah untuk dzikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya sholat itu disebut sebagai dzikir, karena dalam sholat itu dari awal sudah mengingat Allah. Allahu Akbar, sudah menyebut nama Allah. Kita dilatih dalam setiap gerakan sholat kita, dalam setiap bacaan kita untuk selalu mengingat Allah Ta'ala. Bahkan setelah sholat pun ditambahi dengan dzikir. Jadi kalau sholatnya masih belum mempan, ya, kita dilatih lagi, ya, diajak untuk mengingat Allah dengan dzikir kita. Jadi kalau sholatnya masih belum maksimal, ya dimaksimalkan dengan dzikir tadi. Makanya dzikir yang pertama yang kita baca setelah sholat itu apa, Pak? Astagfirullah. Kenapa kok yang pertama astagfirullah? Ya, kenapa kok bukan alhamdulillah, bukan Allahu Akbar, bukan la ilaha illallah? Kenapa kok astagfirullah? Kita membaca istighfar karena kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kalau sholat tadi kok kami masih belum bisa nyambung, masih belum bisa connect. Ketika sholat kok masih mikir sesuatu yang lain. Ketika Allahu Akbar, bukannya malah mikir Allah, tapi mikir utang kita, mikir pekerjaan kita. Padahal yang namanya sholat itu harusnya ketika kita bertakbir, ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita buang seluruh urusan dunia kita. Urusan dunia kita tinggalkan, kita fokus sama Allah Ta'ala. Ya, tapi ini memang masih susah, ya. Banyak orang yang ketika sholat masih lalai, ya. Masih tidak bisa membuang urusan dunia, masih punya pikiran-pikiran dunia, sehingga gampang digoda syaitan. Akhirnya apa kalau seperti ini? Akhirnya karena pikirannya melantur kemana-mana, paling parah ada yang sampai sholat itu tidak ingat rokaatnya. Ini ada nggak Pak? Ada. Sholat subuh 2 rokaat, tapi karena akhirnya malah jadi 3 rokaat atau malah 1 rokaat. Ada seperti ini. Ini karena tadi tidak konsentrasi di dalam sholatnya. Inilah kenapa yang pertama kali kita dzikir yang pertama adalah istighfar. Kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kalau ketika sholat tadi kami masih belum bisa nyambung, masih belum bisa connect. Makanya ditambah dengan zikir, dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, ditambah dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga genap 100 kali. Kenapa kok sampai diulang-ulang seperti ini? Ya, kenapa zikirnya sampai berulang-ulang? Ya tadi supaya nyambung. Ya maksudnya sih ketika kita mengucapkan 10 kali masih nggak inget, 20 kali kok masih nggak inget, 30 kali kok masih nggak inget. Jadi supaya tadi diulang-ulang terus supaya ingat sama Allah, supaya nyambung sama Allah Ta'ala. Maka insya Allah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah terkoneksi sama Allah, ya, maka semua aktivitas itu connect sama Allah. Kalau sudah kita nyambung sama Allah, ya, insya Allah jiwa kita itu pasti akan selalu mengingat Allah Ta'ala. Maka gak ada ceritanya kalau orang sudah connect sama Allah, ketika keluar masjid itu ketuker sandal, ya, atau langsung ngambil sandal orang lain. Karena harus ingat, ya Allah, ini bukan sandal saya, sandal saya yang ini. Jadi punya orang lain tidak boleh diambil. Kalau tidak ingat bagaimana? Kalau nggak ingat sama Allah, kan ada orang ya, wah masya Allah, pakai masya Allah lagi. Ini sandal saya ini. Hanya pakai masya Allah loh. Pilih sandal yang paling bagus, terus dibawa pulang.
Padahal berangkatnya nggak pakai sandal. Ada Pak orang seperti ini. Jadi ke masjid bukan untuk sholat, malah tadi untuk nyari sandal baru. Ketika kita ingat sama Allah, maka pekerjaan tidak mungkin sembarangan. Ketika bendahara megang uang, itu tidak akan mudah diambil. Tidak mudah, wah saya mau minjem dulu lah 10.000, minjem dulu lah 100.000, minjem dulu lah 10 juta, minjem dulu lah 100 juta. Akhirnya habis uangnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ini kalau dia tidak ingat sama Allah Ta'ala. Makanya insya Allah kalau Indonesia ini itu semuanya ingat sama Allah, sholatnya benar semua, sehingga connect sama Allah semua, itu insya Allah negara jadi aman semuanya. Polisi nggak ada kerjaan, karena semuanya taat sama aturan, semuanya tunduk pada tata tertib yang ada. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kenapa kok sholat itu dikatakan sebagai ibadah yang paling utama. Karena tadi sholat itu adalah salah satu sarana yang paling paling bisa menyambungkan diri kita, mengkoneksikan diri kita dengan Allah Ta'ala. Maka insya Allah kalau kita sudah connect, itu Allah menjanjikan akan memberikan kepada kita kemudahan di dunia. Allah akan mendatangkan yang namanya al-falah. Al-falah itu apa? Al-falah itu biasanya kan kalau orang itu mengartikan al-falah itu hanya dengan sukses ya. Itu sebenarnya artian yang kurang pas. Al-falah itu adalah sukses dan bahagia. Karena ada orang yang sukses tapi tidak bahagia. Tapi ada juga orang bahagia tapi tidak sukses. Jamaah kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Sukses tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses? Pilihnya pasti bahagia dan sukses. Itulah kenapa kalau dalam sholat, dalam adzan, kan kita kalau dipanggil sama Allah ya, setiap harinya 5 kali sehari, Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, marilah untuk datang untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita pergi menjemput kesuksesan, menjemput kebahagiaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya sholat, maka sholat ini sudah diwajibkan tidak hanya kepada umat Islam, bahkan dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya sholat. Dalam banyak Al-Quran banyak sekali menceritakan bagaimana para nabi itu sholat. Misalkan ketika kisahnya Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah, ketika malaikat itu datang kepada Nabi Zakaria ya, untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria tentang kelahiran putranya yaitu Nabi Yahya yang sudah dia tunggu-tunggu. Sedang apa beliau ketika malaikat datang? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bahwa Nabi Zakaria itu sedang berdiri untuk sholat di dalam mihrab. Jadi sholat itu bukan barang baru, bukan perintah baru. Para nabi itu semuanya sholat, para rasul itu semuanya sholat. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibaca ketika sholat rakaat pertama tadi, bahwa kita itu diminta untuk meminta kepada Allah, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika dapat musibah, ya pertama-tama terima dulu, sabar dulu. Kejadiannya itu diproses, diterima,
ya oke, nggak masalah. Jangan marah-marah, jangan bahasanya meratap, ya, jangan gersuloh. Nah, kalau sudah diterima, sabar menerimanya, baru selanjutnya bis sholat. Minta tolong sama Allah dengan sholat. Insya Allah nanti Allah akan kasih solusinya. Makanya ketika para nabi itu semuanya sholat, para rasul sholat, ya kita bukan nabi, kita bukan rasul, ya mosok pengennya hidup mudah, pengennya nggak mau sholat, tapi masih mengharapkan surga Firdaus lagi. Ini kan suatu hal yang bodoh ya, yang enggak pas. Maksud mau mendapatkan suatu hal tapi tidak mau berjuang untuk mendapatkannya. Dan ketika kita itu melaksanakan sholat, Allah itu sudah menjanjikan balasan bagi kita. Dan balasannya itu yang pertama bukan harta, bukan dunia, tapi apa? Balasan yang pertama adalah perubahan diri kita. Makanya kalau orang sholat itu tidak langsung jadi orang kaya. Makanya kan banyak ada orang ya, sing bahasanya kayak tidak suka sama Islam, kan sering bilang, oh katanya Islam itu benar, Islam itu ajaran yang benar. Karena ada orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi kok hidupnya masih miskin terus. Nah ya karena memang balasan sholat itu bukan hartanya, bukan dunianya, tapi perubahan diri. Bagaimana mengubah, membersihkan dirinya itu menjadi lebih baik. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, as-sholatu ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah dari al-fahsya. Al-fahsya itu apa? Al-fahsya itu adalah kekejian, ya, suatu hal yang menyimpang, kayak zina, LGBT gitu, ya, lesbian, gay, transgender itu ya banci, ya, orang yang merubah jenis kelaminnya, atau orang yang suka sama jenis. Nah ini kan suatu hal yang fahsya, yang menyimpang. Wal mungkar, mungkar itu adalah kemaksiatan, kesalahan, dosa. Maka kalau sholat kita benar, itu kita akan terjaga dari dua hal ini. Kita akan terhindar dari perbuatan al-fahsya dan terhindar dari perbuatan yang mungkar. Maka Allah itu menjadikan sholat kita itu dibagi menjadi 5 waktu. Dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Seperti dalam surat saya baca tadi, surat Al-Isra ya, ayat 178 tadi yang waqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, jadi sholat itu dari tergelincirnya matahari itu berarti waktu siang, ila ghasaqil lail, sampai ujung malam. Wa Qur'an al-fajr, dan sampai ketika terbit matahari, ketika fajar. Jadi dibuat 5 waktu agar apa? Agar setiap waktu itu kita dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan terkoreksi dengan Allah. Dan setiap ada masalah, kita langsung minta sama Allah. Ada masalah waktu subuh, kita langsung sholat, langsung minta tolong sama Allah. Ketika siang ada masalah, kita sholat zuhur, minta tolong sama Allah. Di malam ada problem, kita sholat maghrib, kita sholat isya, minta tolong sama Allah. Setiap saat kita butuh, ya, apapun, ketika kita ada masalah, langsung mengadu sama Allah Ta'ala lewat sholat kita. Nah, sholat kita kan ada 5 kali, ya, 17 rakaat, dan ini adalah nomor koneksi kita sama Allah. Jadi kalau kita mau WA-an sama Allah, bahasanya mau teleponan sama Allah, itu nomornya apa? 2
4, 4, 3, 4. Yaitu 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Ini adalah nomor teleponnya Allah. Kita mau ngobrol sama Allah, kita mau tersambung sama Allah, itu nomor WA-nya. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Hafidhu itu kalau dalam terjemahan Indonesia itu diartikan sebagai jagalah. Tapi tadi terjemahan itu kadang sering kurang tepat. Kalau jagalah dalam bahasa Arab itu bukan hafidhu tapi hafadho, pendek. Hafadho ya fadu. Itu artinya baru menjaga. Kalau hafidhu itu apa? Ditambah panjangnya hafadho, yuhafidhu, hafidhu. Jadi ada panjangnya. Kalau ini artinya bukan menjaga tapi saling menjaga. Ada tambahan salingnya. Hafidhus sholawati, maka saling menjaga, ya, saling menjagalah sholat-sholat kalian. Kenapa Allah pakai hafidhu bukan hafadho? Kenapa kok dikatakan saling menjaga bukan jagalah saja? Karena Allah ingin umat Islam itu saling peduli. Ketika soleh itu tidak soleh sendirian. Ketika mau sholat itu jangan sholat sendirian, ajak yang lain. Ketika waktu sholat, kok ada orang yang masih belum sholat, diingatkan, ayo sholat, ayo pergi ke masjid. Jangan malah, wah nggak serah dia mau sholat atau tidak, yang penting saya sholat. Nggak boleh seperti itu. Apalagi dengan keluarga kita. Maka kalau bapak, mengingatkanlah istri dan anaknya. Istri jangan lupa mengingatkan suaminya. Kok sudah adzan, suaminya masih layah-layah di kasur, masih belum ke masjid, diingatkan. Ayo Pak, kita sholat bareng. Anaknya kok ketika adzan masih main HP, ditegur. Ayo Le, HP-nya ditaruh dulu, kita sholat dulu. Jangan malah, ya wis lah, mau HP-nan monggo, mau sholat monggo, terserah. Ini tidak boleh seperti ini. Maka ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika bagaimana kita menanggapi panggilan azan tersebut, itu menjadi tolok ukur iman kita. Kok bisa? Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, bahwa salah satu tanda orang mukminin, ya, saya lupa ayatnya bagaimana, artinya adalah bahwa ketika mendengar nama Allah itu maka hatinya itu bergetar. Jadi standarnya orang beriman ketika dipanggil sama Allah itu ada gerakan di dalam hatinya. Jadi ketika mendengar adzan itu enggak wah itu apa sih, suara apa sih, keras banget, malah mengganggu kan, dimatiin aja gitu. Itu kalau orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan nih, berarti sudah waktu sholat. Nah, tandanya yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bahkan orang yang imannya kuat itu tidak lagi nunggu azan, ya, tidak lagi nunggu waktu azan, bahkan sebelum azan sudah di masjid. Jadi bukan lagi dipanggil sama adzan, tapi langsung nunggu waktu adzannya. Bahkan sudah langsung apal, subuh jam berapa, itu 30 menit sudah langsung ke masjid. Misalkan ini, kan kalau subuh sekarang itu jam pinten Pak? 3:49, 59. Terakhir saya lihat kok jadwalnya 3:49, 50 nggih. Yang lain sekitar itu nggih, misalnya 3 masih 4 kurang sedikit ya, 3:49 misalnya. Itu kalau orang yang
ingat, yang masih punya iman, ketika ada panggilan Allahu Akbar, langsung ingat, langsung sadar, oh ya Allah ada panggilan sholat, langsung ke masjid. Tapi ini imannya yang masih standar, ya, yang masih dasar. Kalau orang yang imannya kuat, itu ketika Allahu Akbar, itu sudah di masjid. Bahkan dari jam 3 itu sudah bangun, sudah siap-siap, langsung ke masjid, bahkan dia yang azan. Ini orang yang imannya kuat. Kalau mungkin kalau di Indonesia masih agak jarang ya Bang ya. Itu kalau bukan muadzin kayaknya nggak ada ngising di masjid sebelum adzan ya. Beda nih misalnya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi itu, masya Allah. Sebelum adzan pagi. Jadi kalau misalnya subuhnya jam 3 itu dari jam 2 itu udah penuh masjidnya tuh, udah ramai semuanya. Untuk nunggu waktu adzan. Tapi kebalikannya juga sama. Ada orang yang ketika mendengar adzan, Allahu Akbar, sudah adzan, sudah iqomah, tapi masih belum kepanggil. Subuhnya jam 3:49, dia bangunnya 9:34. Jadi jauh kelewatan. Nah, ini imannya yang masih lemah. Karena ketika mendengar panggilan Allah, itu hatinya masih belum tergerak, masih belum terpanggil. Maka kalau orang yang benar-benar beriman, itu ketika adzan, mendengar panggilan adzan, itu tidak hanya sekedar lalu saja. Allah memanggil, adzan berkumandang. Oh ya sudah adzan selesai, ya sudah langsung pekerjaannya tetap dilanjutkan. Tidak stop dulu atau tidak istirahat dulu, itu tidak. Harusnya kan kalau misalnya adzan ada adzan berkumandang, ya sudah istirahat dulu. Rapat istirahat dulu nggak apa-apa. Ada kerjaannya istirahat dulu. Kita stop, sholat dulu baru dilanjutkan setelah sholat. Nah Ustadz kan nanggung, ini rapatnya masih tinggal 1 jam lagi. Kan nanti setelah sholatnya setelah rapat kan nggak masalah. Memang siapa yang bisa jamin umur antum itu masih ada? Siapa yang bisa jamin nanti sejam lagi itu kita masih hidup? Kalau kita memang benar-benar ingin jadi orang yang beriman, begitu ada panggilan adzan, ya sudah langsung kita tunaikan. Ya, jangan saling menunda tadi. Jangan saling jangan diundur-undur. Dan jangan lupa hafidhu, saling menjaga, saling mengingatkan. Jangan cuek sama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul